Oke. Oke, teman-teman, seperti biasa, setiap hari Sabtu saya mengudara, nyempatin waktu lah ya, paling nggak sejam untuk sharing seputar apapun di dunia sales. Ini saya sharing sekarang mengenai masih tentang sosial media, karena ini hal yang menurut saya penting kita ketahui dan juga penting kita geluti. Ya, walaupun nanti, halo Mas Husen, waduh, on the way Mas Halo Husen, Pak, dari prospek iya nih, Pak, luar biasa. gabung ya Pak. Ayo dong, semuanya boleh gabung. Siap. Ada Pak Gatot juga di sini. Pak Gatot, apa kabar? Oke ya, jadi eh, seperti saya bilang, ya ini topiknya sekarang masih tetap tentang sosial media. Ya harapannya saya teman-teman tadinya nggak ngeh, jadi oke, tahu sedikit, tahu sedikit, terus nyoba. Ya kadang ada dorongan dari orang lain membuat kita tuh berani mencoba gitu ya. Walaupun nanti mungkin di minggu depan saya akan ngasih topik tentang tips closing sama tips follow up customer yang kita dapat dari leads. Nah, itu mungkin topiknya Sabtu depan. Dan semua itu yang saya sharingkan adalah apa yang saya kerjakan sampai sekarang ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan, trial and error saya mau sharingkan ke teman-teman supaya dapat referensi lah ya teknik yang saya pakai. Walaupun saya yakin setiap dari teman-teman nantinya buat yang masih baru akan punya body system sendiri atau sistem dalam tubuhnya bagaimana sih menghandle customer begini, customer yang begini. Nah, nanti punya sendiri. Ya, jadi dinikmati aja. Oke, topik kali ini saya mau bahas tentang sosial media. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan, kalau malu-malu silahkan di kolom chat ini saya nggak offin, teman-teman bisa eh, klik ya kolom chatnya lalu ketik, atau enaknya sih langsung Pak mau nanya dong gitu. Ya ini pesertanya juga kan nggak banyak ya, dan ini pesertanya teman-teman semua. Boleh teman-teman yang sekarang lagi baru mau mulai, atau sudah mulai lama, keluhannya apa, kendalanya apa. Ini lagi WhatsAppan saya sama Mas Gozi. Mas Gozi ini udah mulai. eh, Mas Gozi bikin konten tentang Serena tadi. Ya, nanti minta tolong Pak, saya minta tolong dikoreksi, boleh. Ya, saya akan siapkan waktu. Jadi silakan ya kalau ada yang mau tanya ya. Sekarang saya langsung mulai aja, saya akan share screen. Materinya masih sama. Ya, saya yakin teman-teman eh, nah, ini saya minimize dulu. Oke, ya jadi sebentar ya, saya setting dulu ininya. Materinya terlihatkah, teman-teman? Terlihat Pak, jelas Pak. Kelihatan ya? Slide-nya kelihatan ya? Lihat, aman. Oke, saya mulai dari depan dulu, cuman ini saya dot to bottom. Oke, bagaimana kita mau menghilangkan ini? Disable ini. Oke, annotation to other, hide video panel. Start ya. Oh, ini dia. Oke, press escape to show floating meeting control. Oke. Oke, kelihatan teman-teman ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak, aman Pak. Oke, ya lagi-lagi saya nggak akan bosan membahas mengenai eh, cara jualan mobil dari sosial media. Atau judul hari ini saya buat berbeda ya. Judul hari ini adalah cari hot prospect dari sosial media. Ya intinya sama aja lah. Intinya kita berusaha mendatangkan orang-orang secara gratis. Lagi-lagi saya harus garis bawahi ya, ini adalah jurus gratisan, teman-teman. Kalau teman-teman, aduh Pak, yang gratisan saya mah alergi, misalnya. Saya maunya yang bayar gitu. Ya, boleh aja kalau teman-teman mau pakai yang bayar dari Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, monggo, saya juga nggak larang. Teman-teman di cabang saya juga pakai itu dan masih work. Kemarin ada sales baru namanya Ray, dia ngiklan seadanya, pakai banner gitu ya. Terus
ada satu orang yang tertarik dan kredit teman-teman. Pakainya Mega Central Finance. Mobilnya Livina, tahu nggak DP-nya berapa? DP-nya cuma 3 juta rupiah dan di-approve. Langsung dong teman-teman yang udah lama mungkin langsung, waduh, enak banget tuh Pak. Ya lumayan lah 10 juta kurang lebih refund-nya gitu ya, dari keputusan singkat. Tapi ada juga sales saya yang dari konten sederhana di TikTok, ya Mas Akbar namanya, menghasilkan juga, gitu. Jadi pesan yang mau saya sampaikan, kita aktifkan atau kita nyalain buka semua keran rezeki kita, keran prospek atau keran mendatangkan prospek itu kita datengin atau kita buka, ya. Pas hari ini kedapatan dari prospek dari sosmed kita yang gratis, ya syukur. Besok dapat dari Instagram, wah lebih bagus. Besoknya lagi dapat dari pameran, kenapa enggak? Benar ya? Jadi jangan sampai ada mindset bahwa kalau yang sosial media mah bukan saya, jangan. Semuanya kita optimasi kalau bisa. Kalau mau fokus di berbayar juga boleh, tapi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman mau eksis juga di yang gratisan. Karena yang gratisan seperti ini, ya saya harus bilang, yang gratisan malah nggak kalah menghasilkannya, tetap menghasilkan kok. Oke, teman-teman, jadi kita langsung mulai aja. Pertanyaan sederhana ya, seperti biasa, bagaimana cara jualan banyak? Ya, ini kata seorang pelawak bilang ya kita harus mikir. Ya bener lah ya, nggak mikir. Ya intinya jawabannya adalah kita harus lebih dikenal banyak orang. Ya, jadi jawaban sederhananya begitu. Orang yang jualan banyak, kayak bulan ini saya pribadi SPK-nya 4, ya. Ya 4 itu orang semua kan, artinya ya lebih banyak orang yang kenal kita, sehingga orang beli sama kita. Potensi beli sama kitanya lebih tinggi lagi kalau lebih banyak orang kenal kita. Ya salah satu alat bantunya ya ini sosial media. Karena sosial media adalah salah satu tempat nongkrong orang. Ya, bahkan ini saya ada datanya, nanti saya buka, tapi apa itu sosial media kita harus tahu, ini adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, ya. Jadi kita gunakan sosial media ini untuk kebutuhan banyak hal sekarang. Sekarang bahkan kita mau makan aja, saya kemarin ada SPK 1, udah DO, itu adalah seorang food vlogger. Penontonnya teman-teman puluhan bahkan ratusan ribu. Ya, namanya Mamang Kuliner. Mungkin ada salah satu dari teman-teman yang ikutin dia tuh. Ya, Mamang pakai Kak, Mamang Kuliner. Namanya Mas Hanif. Subscribernya 500.000, kurang dikit. Ya, per bulannya dia dapetin dari YouTube itu, dari hasil iklan di YouTube, kurang lebih bulan Desember saya lihat analis, dia punya data analisanya 60 juta Desember. Ya, selanjutnya kurang lebih 40 jutaan. Ya, banyak orang yang tertarik yang lihat review dari dia gitu. Karena sekarang makan aja itu kita harus lihat review dulu gitu. Belanja apalagi? Kita mau belanja apapun lihat review dulu ya. Bahkan kita bisa terpengaruh bahkan. Terpengaruh gitu setelah melihat live di TikTok. Kayak saya nih mulai terpengaruh sama drone yang murahan karena pas nge-scroll ngelihat live TikTok orang lagi masarin drone, harganya murah. Nah, ini kita jadi terpengaruh ya gara-gara sosial media. Bahkan kita bagaimana bersosial juga sekarang mulai berubah ya. Kita sangat hobi like status teman-teman kita, orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang kita kenal. Ya itu jadi berubah pola kita karena sosial media. Jadi kuncinya intinya sosial media change our behavior. Benar nggak sih? Kalau saya sih berusaha nggak mengiyakan, tapi kenyataannya susah. Sehari kita nggak ngelihat Facebook, Instagram, TikTok, atau YouTube, kayaknya ada yang kurang. Tapi ya mau sadar nggak sadar, suka nggak suka, ya kita udah jadi bagian dari, itu jadi bagian dari aktivitas kita setiap hari. Oke, sekarang pertanyaannya tadi, ya, bagaimana sih emang data sosial media ini saat ini? Ya, di Indonesia itu per Januari, nih teman-teman,
167 juta orang itu menggunakan sosial media, ya. Dan ini 60% dari total populasi di Indonesia, ya. Dan rata-rata satu hari itu menghabiskan 3 jam. Lumayan nih, kita sadar kan kurang lebih 16 jam ya. 3 jamnya kita gunakan untuk bersosial media Ria, dan persentasenya laki-laki perempuan kurang lebih sama. Ya, dan kebanyakan 3 jam tadi ini kita habiskan itu untuk kurang lebih 5 platform ini. WhatsApp paling sering, ini dalam sebulan ya. Dalam sebulan ini WhatsApp 29 jam, dalam sebulan kita mengakses YouTube 26 jam, ya terus sampai Facebook 14 jam. Saya enggak Pak, saya enggak selama itu, ya ini rata-rata. Tapi artinya kalau ada banyak orang yang menghabiskan waktu di sini, ini potensi untuk kita dikenal sama mereka. Nah, sekarang saya akan langsung masuk aja dari 5 ini. Kalau WhatsApp saya nggak akan bahas, karena WhatsApp ini sebutannya social media messaging saat ini. Artinya kita posting hanya teman-teman kita doang yang bisa lihat. Sementara kalau 4 ini, sebentar ya, ini ada yang baru mau gabung, saya kasih linknya dulu, kasihan udah masuk grup tapi nggak tahu. Empat-empatnya ini bahkan sekarang sudah menggunakan salah satu menu yang bisa menyebar video dengan sangat luas, ya nanti saya bahas, tanpa harus kita bayar, bahkan gratis saja bisa ditonton jutaan orang. Oke, saya bahas satu-satu ya. Yang pertama dari TikTok. Jenis sosial media yang pertama ini kita sebutnya content distribution platform. Jadi sebenarnya ini platform yang mendistribusi konten. Jadi konten-konten yang kita buat, dia akan distribusikan ke orang yang punya minat dan juga orang yang suka memview hal-hal yang mirip atau yang kurang lebih sama. Jadi dia membagi konten sesuai minat teman-teman. Kalau teman-teman sekarang udah punya akun TikTok, pastikan akun TikTok-nya itu saya harus bilang spesifik. Jangan akun TikTok misalnya nih mau gunakan untuk jualan mobil tapi ada tentang video keluarga kayak gitu, atau video hal yang nggak relate sama jualan mobil, orang nanti nggak akan tertarik, atau bahkan TikTok sendiri nggak akan rekomendasiin akun kita ke orang-orang. Jadi harus spesifik kayak gini, contohnya saya nih, ya walaupun saya pakai nama saya pribadi, ya saya tapi postingannya relate sama pekerjaan dan juga dunia sales. Lalu di sini di TikTok itu, ya ini tipsnya, ya di TikTok itu pastikan jelas siapa kita. Kayak saya Nissan Branch Manager. Kalau ada teman-teman sekalian yang pakai nama dealer, misalnya Nissan Puri atau Nissan TB Simatupang, please pastikan nama kalian juga dimunculkan. Jangan malu ya, lagi-lagi kan kita pengen dikenal orang. Terus kita malu gitu, saya malu Pak, nama saya jelek. Nggak peduli, nggak penting buat orang nama kita tuh, ya. Yang terpenting apa yang bisa mereka dapetin, manfaat apa dari kita. Ya, cantumin namanya, misalkan namanya Rega misalnya. Rega Nissan TB Simatupang atau Niga Sales Eksekutif boleh. Nggak harus sama kayak gini, teman-teman bisa terserah teman-teman. Di TikTok ini juga kita bisa masukin link, baik itu link WhatsApp atau link Facebook kita, link Instagram. Kalau saya cantuminnya link YouTube, karena saya pengen orang juga menonton review-review saya di YouTube. Ya, karakteristik sosial media TikTok ini ya dia konten video, durasi video itu bisa sampai 10 menit. Tadi saya bilang ya, dia mendistribusi konten dan dia membentuk pasar. Dari konten-konten yang dia buat, dia membentuk pasar baru yang akhirnya membuat sosial media yang lain ngikut. Ya, YouTube membuat short, Facebook membuat reels, Instagram juga sama. Ya, dia membuat, kalau istilah bahasa sekarangnya, mendisrupsi. Ya, mendisrupsi pasar gitu loh. Dia ngambil alih. Di sini juga ada TikTok Shop. Ya, jadi orang bahkan bisa belanja dari sini yang pakai keranjang kuning, keranjang oranye gitu ya. Saya sih belum pernah jujur belanja dari sini. Ya, saya paling ya ngelihat doang gitu. Oh, ini ada linknya misalnya. Bahkan konten-konten itu beberapa tadinya nggak terlalu ngebahas tentang produk, diselipin 1-2 detik tentang produk, itu bisa membuat orang terpengaruh bahkan ngeklik link belanja kayak gitu. Ya, ini TikTok yang lagi ramai banget sekarang. Yang kedua Instagram, ini lebih lama dari TikTok.
ya. Ini kita sebutnya sosial media, tapi jadi sekarang jadi content distribution juga, teman-teman. Ya, ada IG Reels, ya ini membuat ya Instagram juga sekarang ramah sama orang-orang yang memang nggak mau beriklan, ya. Kalau tadinya kan Instagram sangat ini sama iklan ya. Ya dikit-dikit kalau mau dikenal, mau dijangkau lebih banyak orang harus iklan. Nanti dijanjikan akan dapat reach viewer dengan iklan sehari katakanlah 50.000 dapat 10.000 viewers gitu. Ya sekarang dengan IG Reels ini ya mereka lebih ramah terhadap orang-orang atau kita yang memang nggak punya budget. Ada IG Feed ya, ini kita mau maintain, ini contohnya dari Halodoc ya, maintain orang-orang yang sudah follow kita ya, kita kasih informasi-informasi. IG Story bisa aktivitas harian teman-teman. Kalau teman-teman udah punya follower kayak saya ini misalnya 600 ini minggu lalu ya. Nambah lagi sih walaupun 1, 2 gitu ya. Nah, kita harus maintain mereka follower kita itu dengan membuat IG Story. Baik itu boleh aktivitas teman-teman, IG Story ini juga bisa kita cantumkan link ya, misalnya link sosial media lain gitu. Kita bisa pakai di sini. Ada IG Live juga. Nah, di sini tipsnya pastikan nama kita juga jelas, kayak saya nih, ya kasih tahu siapa kita, kalau bisa punya link yang lain, kita cantumin linknya. Nah, ini juga ada sorotan kita bisa maksimalin. Jadi orang tuh bisa dengan mudah mengkepoin kita. Ketika orang kepo sama kita, saya suka bilang begini nih teman-teman rumusnya. Dari pengikut, ya nanti akan ada sekian persen yang jadi fans kita. Ketika dia udah jadi fans kita, kalau kita jualan sesuatu, namanya kita jualan sama fans, ya biasanya lebih loyal. Gitu. Jadi kita harus maintain mereka. Ya. Konten visual dan video, jumlah posting 3-4 kali seminggu boleh. Ya, 3-4 kali seminggu nih, baik itu konten feed. Kalau IG story, setiap hari aja. IG Reels juga saya sebisa mungkin tiap hari. Ya, ini tipsnya ya, buat teman-teman yang mau fokusin di Instagram misalnya. Ya, ini adalah konten utamanya, foto dan video, durasi video bisa 15 menit, fitur terbarunya itu Reels. Ya, jadi kita bisa kayak TikTok gitu loh. Ya, Reels itu tadi ada yang nanya sama saya, Pak, kalau saya bikin Reels 2 menit boleh nggak? Saat ini Instagram setahu saya 1,5 menit ya, atau 90 detik. Ya, usahakan segitu. Jangan sampai nanti videonya kepotong. Ya, story pakai stiker disukai sama Gen Z. Ya, ini salah satu tipsnya. Yang ketiga ada Facebook, ya. Facebook ini sama kayak Instagram sebenarnya. Nah, dia lebih dulu aja mainnya. Walaupun beberapa orang sekarang udah ninggalin Facebook karena dianggap ini udah nggak jadi sosial media murni, ini lebih ke marketplace gitu ya. Karena dikit-dikit iklan, bisa muncul iklan mobil, misalnya iklan ini. Tapi ya, by the way, orang-orang yang umurnya sekitar 40-an tuh masih banyak yang pakai Facebook, teman-teman. Which is itu market kita kan. Gitu. Jadi ya nggak ada salahnya teman-teman aktif lagi di sosial media Facebook-nya. Dia ada menu Reels-nya juga kok. Ya, menu Reels-nya ini bisa membuat video kita juga dikenal banyak orang. Gitu ya. Jadi jumlah post-nya juga kurang lebih sama. Lagi-lagi ya di Facebook profil kita harus jelas. Kalau Facebook beda sama Instagram, di mana kalau Instagram kita bisa pakai nama dealer, misalnya, nama brand. Kalau Facebook untuk bikin akun kita harus ya orang gitu. Karena Facebook maunya yang bikin akunnya adalah orang, bukan produk. Kalau kita mau bikin produk ya nanti bisa di halaman. Saya nggak akan nggak bahas lebih detail mengenai Facebook dalamnya, tapi intinya teman-teman harus punya. Nah lagi-lagi kalau teman-teman mau bikin Facebook ini menjadi alat bantu kerja, ya harus tunjukin profesionalismenya. Artinya kata-kata di Facebook-nya harus ya harus inilah, karena orang nanti kan akan kepo, lihat video kita, kepo profil kita, ini orang siapa gitu. Ternyata di situ share teman-teman, seperti teman-teman nge-share misalkan video-video yang nggak pantas, kekerasan, video tentang ya sesuatu yang bersifat sara misalnya. No, jadi orang kadang yang tadinya udah tertarik sama video kita jadi bouncing, istilahnya saya sebut, atau ya lompat lagi karena ini orang kurang bagus secara personality. Nah, itu kan sayang ya. Buat prospek yang tadinya udah tertarik sama video kita, jadi mundur. Saya punya satu customer yang SPK karena dia nonton Reels di Facebook. Gitu loh. Akhirnya dia kepoin,
sosial media Facebook saya, saya konekin ke Instagram, ke YouTube, dia nonton YouTube saya, ya udah. Ya, kalau orang lagi suka sama sesuatu teman-teman, ini teman-teman perlu catat ya. Kalau orang lagi suka sama sesuatu, ya, apapun hal kecil itu, misalkan kayak konten teman-teman yang teman-teman bikin nih, misalkan dia lagi suka sama Livina, konten sepele yang teman-teman buat tentang Livina, buat mereka itu berharga. Jadi terus aja bikin konten yang spesifik. Misalnya, hari ini teman-teman mau membahas tentang ban cadangannya Nissan Livina. Cara lepas ban cadangan Nissan Livina. Gitu. Buat kita kadang sepele, tapi buat orang yang baru tahu tentang Nissan Livina, wah itu hell useful banget. Ya, cara mengganti ban misalnya. Ya, cara mengkonekkan Android Auto di Livina misalnya. Itu ada aja orang yang memang misalkan lagi suka sama sesuatu atau Livina, akan nonton dan ngerasa, wah ini orang ngasih manfaat. Ya, jadi silakan kalian teman-teman posting. Nah, karakteristiknya ini tadi saya bilang nama kita harus jelas, ada deskripsinya, gunakan foto profil dan sampul kalau bisa ya, sampulnya juga harus menggambarkan. Ya, jadi kalau teman-teman pengen Facebooknya menjadi alat bantu jualan, ya harus kelihatan tokonya ini jualannya apa gitu loh. Bayangin aja kalau teman-teman bilang saya jualan sepatu olahraga tokonya, pengennya gitu ya ngomongnya. Tapi di sini sampul depannya ya gambarnya adalah ban mobil misalnya. Orang bingung pasti kan, ini dia benar-benar mau jualan apa iseng-iseng doang sih? Gitu. Ya jadi teman-teman perlu pikirkan tampilan dari profilnya harus, ya saya harus bilang harus sesuai lah. Ya ini contoh-contohnya, ya ini reels yang saya buat, yang nonton ada 300 orang. Bayang ya, 300 orang aja yang kenal atau yang nonton video kita. Ini orang loh. Ada satu aja ternyata yang lagi tertarik sama Mike Knight misalnya. Ya lumayan. Ya, nih dari setiap video 200, 300, 200, bahkan saya ada punya satu sales yang videonya 1000 yang nonton, 2000 itu orang teman-teman. Walaupun memang misalnya, Pak dari 2000 orang itu kan Pak, nggak semuanya nonton sampai habis, ya oke, nggak semuanya sadar siapa kita, ya oke. Tapi pertanyaannya saya dari misalkan katakan 300 orang, 1% aja orang itu ngeh siapa kita. 3 orang loh itu, masih orang. Artinya kita dapat 3 orang yang ternyata misalnya dia lagi nyari mobil gitu, butuh infonya. Kira-kira gimana? Bakal ngontak teman-teman nggak? Saya yakin yes. Gitu. Jadi jangan underestimate dulu sama konten yang kita buat. Jalan aja dulu, bikin aja dulu. Ya yang gelap ini story ya, saya juga bikin story di Facebook ya supaya tadi lagi-lagi maintain kita punya teman-teman atau followers kita. Ya kita bisa cek nih di Nikita Reels kita berapa yang nonton. Saya suka cek per 3 jam, berapa orang sih nonton gitu. Ya, jadi ini Facebook tipsnya. Yang terakhir ini sosial media yang cukup banyak sekarang orang mengambil referensi dari sini ya, YouTube. Ya, kita sebutnya ini video platform. Karena awal-awalnya dia hanya menyajikan video panjang, tapi sekarang udah nggak mau ketinggalan sama TikTok. Ya, si YouTube ini juga membuat sebuah platform short namanya, jadi video-video ringan. Ya video-video ringan ini, video-video singkat ini durasinya 1 menit, kita bisa manfaatkan untuk promosi. Dan bahkan video short itu bisa membuat subscriber kita nambah. Misalkan teman-teman Pak, subscriber saya dikit, coba dah teman-teman ini apa namanya teman-teman bikin short ya video-video singkat gitu ya, itu bisa menambah jumlah subscribernya lebih banyak karena video dari short. Gitu ya, di videonya di YouTube juga sama ya, harus ada sampul, nama kita siapa, lalu ini ada apa namanya, nih saya kasih tipsnya ya, namanya juga harus jelas, ada deskripsi, ini apa sih, untuk deskripsi teman-teman tentang ini teman-teman kalau bingung Pak, saya nulis deskripsi saya apa ya, kalau bingung ya udah ke channel saya aja, teman-teman copy paste aja nih, ya kalau mau ditambahin tambahin, ya nomornya pastikan diganti ya, jangan nomornya itu juga, ya nomor dan nama diganti lah, ya.
Lalu tips berikutnya adalah judul juga harus menarik. Kayak gini nih, di kanan ini nih. Ini judul, thumbnail tuh ini, sampulnya ini. Ini harus menarik. Ya, saya biasa menggunakan gaya ya. Setiap YouTuber punya gaya sampul. Dan itu aja teman-teman. Ya, saya akhirnya ngikutin juga pola orang udah berhasil ya. Ya itu aja ya, gambarnya aja yang berubah. Tapi polanya kan sama. Kenapa Pak? Memang ya biar orang ngenalin. Kalau udah jadi subscriber teman-teman, dia akan ngenalin tuh. Ya, oh ini si ini gitu, nge-reviewnya si ini. Jadi teman-teman harus bikin thumbnail yang identik dan menarik. Judul juga harus menarik. Yang nggak harus yang bohong-bohong amat, yang bohong lah, jangan judulnya apa, isinya apa, enggak. Ya judulnya ya udah, misalkan review Nisantera, VL. Biasanya gini, orang itu sekarang akan mencari, teman-teman. Mencari sesuatu. Dia search. Misalnya dia cari Nissan Livina. Nah, kalau teman-teman ada 1-2 kata yang relate sama pencarian, itu akan muncul, teman-teman. Kalau teman-teman bingung atau Pak, pengen tahu dong Pak, caranya gimana biar orang nonton video saya, pastikan judulnya harus relate. Jangan judulnya, beberapa yang saya koreksi, judulnya nggak nyambung. Judulnya promo termurah menarik, dahsyat super. Nggak ada kata kuncinya di situ. Jangan, ya nanti itu deskripsi aja, deskripsi videonya. Ya di selengkapnya nih, kalau di sini ada nama selengkapnya, nah itu. Tapi judul utama harus ada yang berkaitan sama, sebentar ya teman-teman ya. Oke, harus ada yang berkaitan sama, wait, sorry. Bentar ya, videonya ini, oke, wait, kamera saya ini pakai kamera portable. Oke. Ya, kameranya ini ketutupan. Oke, saya stop screen dulu ya. Napas dulu. Oke, saya lanjut lagi ya. Presentasi. Right, loading, kita lanjut lagi ya. Jadi ini sedikit tips. Nah, kebetulan YouTube saya optimasi juga, dan dari YouTube ini sebenarnya SPK yang saya dapat saat ini so far 80% dari YouTube. Karena kalau orang di YouTube ini bedanya orang lebih spesifik, emang mereka nyari teman-teman, nyari info. Kalau yang tadi, 3 yang tadi itu selewatnya gitu. Kalau pas emang ada orang yang lagi butuh, baru. Nah, kalau YouTube beda. Kenapa saya optimasi banget YouTube? Karena YouTube emang orang nyari gitu. Yang penting kita tahu tekniknya, bahwa judulnya harus tadi sesuai dengan kata kunci yang kita pengen. Orang mau nyari apa sih gitu loh. Di YouTube, oh nyari misalnya Nissan Serena, ya udah teman-teman kasih judulnya misalnya. Entah misalkan judulnya cuma cara pasang ban cadangan Nissan Serena, yang penting ada kata-kata Nissan Serena-nya itu bisa muncul. Nah, orang klik misalkan, oh ini kontennya baru 10 hari misalnya. Wah, konten baru nih. Gitu. Orang akan tertarik melihat konten-konten yang fresh, teman-teman. Ya, makanya pastikan kita postingnya itu konsisten. Pak, kalau YouTube berapa kali ya sekarang mulai aja, nggak usah ini ya, untuk konten panjang ya, ini konten panjang ini ya seminggu sekali deh. Ya, kalau bisa sih standarnya YouTuber seminggu 3 kali. Tapi kalau kalian seminggu sekali aja, YouTube udah ngenalin kok. Gitu. Tapi konten short kalau bisa sih 2 hari 1 lah. Konten-konten singkat yang kayak kemarin saya share itu tuh, video-video itu bisa teman-teman cemplungin. Ya. Atau teman-teman bisa bikin yang serupa gitu, nggak harus video saya. Jadi teman-teman bikin yang mirip aja gitu. Misalkan kemarin saya ngebahas tentang Serena, pintu apa, alasan favorit beli Nissan Serena, ya itu versi saya. Versi teman-teman bikin aja yang mirip. Gitu loh.
ya pakai suara teman-teman, pakai kamera teman-teman, ngeditnya Pak saya nggak jago ngedit, nggak usah pakai video, nggak usah pakai audio-audioan juga, it's okay teman-teman, itu teknis. Lagi-lagi yang penting judulnya relevan dan orang tertarik, nanti teman-teman yang penting tinggalin nomor handphonenya aja. Makanya jangan lupa di akhir video cantumin nomor handphone kalian. Kalau saya di akhir video saya udah pakai foto saya juga, biar orang kenalin siapa saya gitu. Ya hitam kumel nggak apa-apa lah, ya kan. Buat orang lain nggak penting, ya. Yang penting dia bisa dapetin informasi. Ingat teman-teman, saya selalu bilang ke semua sales yang saya kenal, ya orang itu nyari mobil juga sebenarnya sebuah masalah buat mereka. Nah, hadirnya kita adalah membantu menyelesaikan masalah mereka. Ya masalah mereka akan mobil. Ya udah, kita bantuin lah. Gitu. Ya mengenai YouTube juga ini saya akan nanti ambil sesi tersendiri, kelas YouTube namanya, buat teman-teman yang udah jalan YouTube-nya. Jadi saya akan spesifikkan nanti nih kelas YouTube misalnya, terutama YouTube deh, karena ya YouTube saya udah setahun ini, persis setahun saya coba optimasi dan hasilnya lumayan. Subscriber-nya sekarang 6 ribuan. Ya, dari 6 ribuan subscriber, ya katakanlah sebulan ada 2-3 yang beli, dari situ lumayan nggak sih teman-teman? Lumayan ya. Lumayan, Kayak lumayan tadi, banget, Pak. ya kayak tadi pagi Mas Husen, saya itu test drive, saya nggak tahu, saya lupa, saya biasanya suka stalking ya, orang yang WhatsApp saya atau kemarin akhirnya teleponan, ternyata beliau ini Irjen Indradi Thanos. Saya pikir nama Thanos itu nama asal-asalan gitu ya, ternyata emang nama KTP-nya Thanos gitu. Beliau siapa? Beliau itu adalah Kapolda dulunya, Kepulauan Riau. Sekarang pejabat di BNN. Tadi akhirnya semalam nanti saya akan bahas di sesi yang lain mengenai tips atau trik bagaimana kita teknik follow up customer yang datang dari sosial media gitu supaya efektif dan bisa langsung closing misalnya. Nanti saya bahas di minggu-minggu depan ya. Intinya saya ajak ketemu tadi dan ini lagi WhatsAppan, ya dia mutusin di Nissan Terra. Dan mobil kedua dia mutusin juga mau beli Defender. Ini lagi WhatsAppan juga saya sama SPP-nya JLR ya. Oh ini dia bilang apa nih? Mau ketemuan, wah kan? Mau ke dealernya PIK, mau beli Defender. Lumayan loh teman-teman. Kalau jadi beli Defender kan insentifnya 5 juta nggak kemana itu. Artinya teman-teman, kalau teman-teman di sini konsisten membuat atau mempersonifikasi teman-teman atau istilah kasarnya pencitraan teman-teman itu konsisten, ya orang yang tadinya nggak ngeh, ketika lihat subscriber nambah juga lama-lama jadi follower kok. Gitu. Yang penting kuncinya apapun bisnis atau bidangnya konsisten ya. Saya juga berusaha untuk konsisten dan ini susah. Ya itu susah, tapi balik lagi ke dream kita. Ya kita punya dream besar nggak? Kalau kita punya dream besar, ya ayo jalanin. Ada yang bilang saya, Pak Parjo mah enak, udah kepala cabang, lebih gampang. Sekarang saya mau tanya balik, berapa banyak kepala cabang yang kayak saya gitu, yang mau masih gelutin beginian gitu. Paling bisa hitung-hitungan jari. Artinya ya bukan karena itu gitu loh. Balik lagi, mereka memang punya fokus nggak gitu loh untuk turun lagi ke bawah, untuk ini ya untuk jualan gitu. Kalau saya, mindset saya adalah kalau saya pengen punya duit banyak, ya saya harus dagang sendiri gitu loh. Saya harus dagang sendiri. Ya semisalnya kredit ya mohon maaf, semua jatah sales SPP saya tarik semua. Ya itu kan hak saya gitu loh. Ya saya bagilah dikit-dikit misalnya. Tapi ya balik lagi poinnya adalah ya kita mau punya banyak duit ya kita harus effort. Dan ya saya harus bilang harus mau turun lagi ke bawah. Gitu. Ya kalau kredit ya lumayan ya, kalau cash ya lumayan buat bantu-bantuin jualan tim kan. Apalagi kalau teman-teman kayak Pak Susen nih kan punya sales masih pada baru, Mas Susen bisa dapat leads dari ini ya bisa dikasih buat ngebantu-bantuin poinnya misalnya. Ya mungkin Iya, betul, Pak. gitu. Jadi kita jangan sampai lupa marwahnya kita, mau jadi apapun kita adalah sales gitu. Poinnya itu aja. Oke, ya. Lalu tipsnya bagaimana membuat konten di sosial media? Ya pasti harus berpikir kreatif teman-teman ya. Apapun yang ada di depan teman-teman itu bisa jadi konten.
Teman-teman misalkan lihat di sini ada sebuah brosur, itu aja bisa jadi konten, teman-teman misalnya. Oh, ini brosurnya, misalnya brosurnya Nissan Livina, ya udah jadiin konten, shoot, nyalain kameranya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya mau share harga terbaru Nissan Livina. Tuh, jadi konten, harus kreatif mikirnya, jangan berat-berat. Aduh, kalau saya lihat Pak Parjo kontennya semua tentang review. Waduh, kalau nge-review gitu saya belum sanggup ngomongnya, kecapean. Ya udah, bikin konten ukuran 2 detik, 2 menit, 3 menit juga cukup. Yang penting ada poinnya yang mau disampaikan apa. Jangan ngaco-ngaco. Saya pernah bikin kontes di dealer gitu ya. Ayo bikin konten masing-masing gitu. Ternyata sebagian besar yang bikin yang ngaco-ngaco gitu. Nggak ada poinnya. Cuman nge-shoot aja yang konten di mall, nge-shoot mall gitu. Jangan, orang juga wasting time ketika melihat konten kamu gitu loh. Harus punya manfaat dan membuat orang jadi tertarik. Yang kedua, tips membuat konten itu ke teman-teman harus punya rasa penasaran, keinginan belajar lebih banyak. Kalau saya tipsnya adalah saya suka tuh tonton YouTuber-YouTuber lain gitu. Bahkan beberapa kesempatan saya punya teman-teman yang YouTuber juga, kayak dulu ada namanya Mas Banu, dulu SPV di Nissan, sekarang udah jadi YouTuber full. Nah, saya belajar banget dari dia tuh. Saya benar-benar bukan curi ya, serap ilmunya. Saya datang ke rumahnya, melihat dia lagi ngedit. Suatu waktu saya pernah minta Mas, saya ikut dong. Nge-shoot di mana hari ini? Sana, ayo. Ya udah, saya ikutin dia tuh. Ya, dia udah pakai kamera DSLR kan, nge-shootnya. Jadi saya bantuin nge-shootnya. Saya pengen tahu cara ngambil footage-nya gimana sih triknya. Oh, gini, oh gitu. Ya, walaupun saya sampai saat ini masih pakai handphone, teman-teman. Sampai saat ini saya nggak, oh Pak Aryo enak ya pakai kamera ya Pak? Enggak, saya pakai handphone aja, teman-teman. Bahkan di awal-awal saya ngonten, 100 video saya di TikTok itu semua pakai handphone A71, harganya 1.200.000 tuh second-nya. Cari aja di marketplace. Jadi kalau teman-teman bilang, wah harus punya handphone keren Pak, enggak teman-teman. Mulai dari yang ada, nanti saya kasih tipsnya. Lalu harus ada fundamental yang kuat, dasar pengetahuan yang kuat ini di era sekarang gampang, teman-teman nonton YouTube aja, dan tujuannya harus jelas dan baik. Ya, kita bikin konten tentang mobil kan tujuannya jelas ya, promosi, edukasi, brand awareness, sama ya kita perkenalkan diri kita. Nah, langkah membuat konten, yang pertama pasti teman-teman harus tentukan idenya. Kalau saya bahkan dalam 1 bulan itu saya bikin coret-coretan aja, gitu. Saya bikin coret-coretan kertas, hari ini mau bikin konten apa, iseng-iseng aja, gitu. Misalkan hari ini saya mau bikin konten tentang Serena, ini bikin dalam papan itu selama sebulan. Pak, saya nggak konsisten, ya nggak apa-apa. Misalkan kita udah bikin tiap hari harus ada konten, ternyata yang tercapai 15 video doang, nggak 30 video, itu udah lebih mending daripada nggak punya planning sama sekali, gitu. Dan poin nomor 2, gunakan alat seadanya. Teman-teman saya yakin handphonenya udah punya kamera lah ya. Nggak ada handphone yang apa namanya masih kayak dulu Nokia gitu. Saya yakin lah 99%-nya udah gunain seadanya. Saya di dealer ada sales yang handphonenya memang kameranya burem pun dia nggak kehabisan ide. Ya, dia tinggal ambil aja di grup Telegram, ada video-video yang kameranya bagus, yang saya pernah share, disimpan sama dia. Terus di-retouch, dibikin lagu ulang, dikasih teks-teks ulang, yang nonton banyak, gitu. Ya, jadi jangan kehabisan akal, lagi-lagi alat itu teknis, ya 99% penentu berhasil kita adalah kita punya yang namanya, ya saya harus bilang tekad yang bulat. Kalau udah bulat tekadnya, yes saya mau berhasil, ya udah, alat mah 1%. Dan edit sebisanya aja, teman-teman. Kalau saya ngedit sekarang pakai CapCut gratisan, lagu-lagunya tinggal ngambil dari TikTok. Jadi teman-teman teknis ngambil lagu dari TikTok itu gampang. Teman-teman tinggal save aja videonya, lalu ke CapCut, pilih audio, terus ekstrak. Yang bingung nanti mengenai itu, Pak, gimana Pak ngambilnya? Nanti ini sama saya. Nanti kita video call. Saya kasih tahu step-stepnya. Walaupun sebenarnya di YouTube tinggal klik aja kok cara masukin lagu di TikTok itu udah muncul. Ya banyak. Teman-teman intinya harus tadi yang saya bilang, keinginan belajar lebih banyaknya harus ada, teman-teman. Saya nggak akan bilang, wah itu apa yang penting seadanya sepengetahuan kita, enggak. Ya iya sekarang iya, tapi kita harus mau belajar ke depannya. Bikin misalnya thumbnail gimana, bikin misalkan tombol subscribe gimana, itu mau belajar teman-teman. Ya itu kuncinya.
Nah, ini 3 variabel utama membuat konten yang bagus, ya, konten pilar, value for yourself, current trend. Ini intinya sih sebenarnya semuanya teman-teman harus punya identitas diri lah. Munculin identitas dirinya siapa, jangan malu-malu. Ya, kayak contohnya saya identitas dirinya, ya saya kepala cabang, reviewer Nissan, semua tentang Nissan. Ya, jadi jangan teman-teman malu. Pak, kapan waktu terbaik buat ngeposting? Nah, ini sebenarnya ada algoritmanya, cuman kalau saya, sesempatnya saya. Walaupun beberapa YouTuber udah punya pakem, 4 sore, 7 malam harus posting misalnya. Atau, buat di Reels, postingnya itu, harus tiap makan siang jam 12 gitu. Kalau saya sebisanya lah, nggak pusing. Karena, lagi-lagi algoritma sosial media ini lebih pintar dari yang kita bayangkan. Jadi posting aja, yang penting konsisten. Ya, nah terakhir, ini potensi sosial media yang lain teman-teman. Selain tentunya kita bisa dapetin prospek ya, bisa dapetin prospek langsung yang WhatsApp kita, tapi kalau teman-teman seriusin ke depannya bisa monetisasi, monetize. Ya, monetize itu kita dapat duit dari bagi hasil sama si platform. Ya, misalnya YouTube, kita bisa dapat duit. Saya jalanin setahun udah berapa kali dapat gajian dari YouTube, lumayan buat beli cilok ya kan sama kolak ya. Tapi kalau diseriusin lagi, makin lumayan lagi gitu. Built-in kita diajak kerjasama ya sama endorse. Nah, ini endorse sangat-sangat mungkin. Saya berapa kali di email sama produk-produk otomotif untuk pakai, contohnya salah satu kemarin di produk poles body ya, mereka mau kirim barang. Ya boleh aja, saya bilang silakan aja. Nanti ketika bikin konten mau pakai itu, ya boleh. Nanti saya tinggal bilang bikin red price-nya. Ya, kedepannya akan ke sana teman-teman, eranya. Benar. Ya, kalau teman-teman cuman menyadari hanya untuk dengan prospek, sayang. Ini banyak potensi lainnya di sosial media yang bisa kita manfaatin ke depannya. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu yang ambisi bakal begini-begini, nggak. Selain buat datangin prospek, kalau saya sih simpelnya adalah buat kenang-kenangan aja. Kalau saya tuh pernah membuat sesuatu di videoin, one day anak saya tahu, oh kerjaan papanya begini, gitu ya. Ya intinya buat seru-seruan aja lah, suatu hari nanti kita tonton video kita sendiri kan seru ya. Itu film sinetron yang paling inilah, paling kita sukai lah pasti video kita gitu. Oke teman-teman, nah ini dia akhir dari presentasi saya nih mengenai apa namanya sosial media ya. Jadi saya cuma mau bilang ke teman-teman, nah saat ini eranya udah ke situ teman-teman. Ya eranya orang sudah berlomba-lomba untuk dikenal. Nah saya nggak tahu teman-teman nih, apakah teman-teman takut untuk dikenal atau ya ya sudah saya memang pengen aktif atau dikenal sama orang lain. Kurang lebih, wah lebih dikit, 1 jam lebih dikit. Silakan teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Penjelasan saya kecepatan ya? Kalau yang kecepatan nggak apa-apa ya, minggu depan nanti kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya lagi. Ada yang mau nanya? Silakan. Seputar sosial Pak media. Pak Parjo, sore Pak. Ya. Siap Mas Husen. Pak, saya nggak nanya sih Pak, cuman ini aja, berarti nanti di setiap sesi itu diadain kayak, misalkan kayak contoh YouTube sehari itu ya YouTube doang gitu, besoknya Instagram doang gitu Pak, biar lebih dikupas aja Pak. Yes. Harusnya harus langkah-langkahnya step-step awal tuh sales tuh harus ngapain aja sih biar Instagram atau YouTube-nya tuh biar naik gitu loh Pak. Karena mereka kayaknya pada banyak yang belum tahu harus langkah apa dulu yang dilakuin. Karena kan mereka rata-rata otodidak Pak. Sebenarnya kita juga otodidak sih, cuman kita otodidak, tapi kan kita bisa lihat dari YouTube, dari artikel gitu bisa baca. Cuman kan nggak semua orang mau itu gitu. Biasanya pengen yang instan. Itu sih Pak Parjo. Ya, betul Mas Husen. Jadi tantangan saya adalah nyempetin waktu sebenarnya ini. Ini nggak dibayar, ini nggak ada yang mengasih apresiasi juga, tapi buat Sukarela ya Pak. ya, buat saya kalau teman-teman nanya nih, Pak Parjo ini dalam rangka apa sih Pak bikin beginian gitu. Ya teman-teman sebelum ininya Mas Husen tadi saya cuma mau bilang ya ini kerinduan saya sih. Melihat brand kita ya, kerinduan dan kegelisahan gitu ya. Kegelisahan bahwa eranya udah begini, di sisi lain tantangannya kita nggak punya budget yang luar biasa untuk promosi,
Tapi kita nggak boleh nyerah karena era sekarang itu sangat mudah untuk membuat suatu itu dikenal. Jadi, ya kenapa nggak mulai dari kita? Saya akhirnya memutuskan untuk pakai kalimat itu. Ya udah deh, mulai dari gua deh, gitu. Mudah-mudahan, sedikit teriak yang saya buat ini membuat orang ngerasain gelombangnya, akhirnya semuanya membuat teriak juga. Sehingga ujung-ujungnya saya sangat yakin bisa jadi ombak gitu loh, yang istilahnya bisa menghantam apapun dengan kekuatan network yang kita punya. Ya, Mas Husen, setuju saya memang, ini harus didalemin, nanti akan saya cari waktu, tapi memang pengennya saya sih yang, gini, memang saya pengennya sih, bicara sama orang yang memang fokus mau ke situ. Artinya, saya misalkan, ya bukan berarti nggak boleh sih, "Kamu nggak boleh ya, kamu nggak boleh," nggak. Pak, saya pengen tahu semuanya, oke, gitu. Jadi next step-nya sebenarnya saya pengen kelasnya nanti lebih terfokus, jadi kita 2 arah, jadi teman-teman memang udah lagi ngembangin, jadi bukannya orang yang masih belum tahu, orang yang memang lagi coba ngembangin, nah entar kelasnya akan ke situ. Walaupun lagi-lagi teman-teman ya, ini apa yang saya tahu, saya lagi-lagi nggak mau bilang bahwa saya adalah master, enggak. Bahkan nama coach itu aja saya nggak tahu siapa awalnya yang awal yang yang mendorong, bahkan sampai Pak Su saja manggil saya sekarang Coach Parjo kalau ketemu gitu ya. Padahal saya mah sertifikasinya ya ada sertifikasi, cuman nggak saya tunjukin mana-mana, ya. Tapi ya mudah-mudahan itu jadi, ya doa aja buat, dan jadi penyemangat saya untuk melakukan sesuatu gitu. Udah dipanggil begitu nggak ngasih sesuatu apa-apa ke orang lain kan kayaknya nggak relevan lah gitu. Jadi ya saya bikin kayak gini sebisa saya, waktu yang saya bisa, waktu yang saya punya, saya akan buatin. Nanti minggu depan mungkin saya akan ngebahas mengenai kalau untuk, sosial media teman-teman please, kalau emang lagi jalanin kayak Mas Gozi tadi, welcome, WhatsApp saya aja. Kalau nggak tahu nomor WhatsApp saya, teman-teman bisa nih, saya kasih nomor di chat ya, nomor WhatsApp saya ya, malu-malu misalnya nih 0853 979. Nih, nomor WhatsApp saya, WhatsApp, monggo disimpan. Ya. Kalau ini saya, kalau sosial media saya kontennya ya nama saya ya. Saya dari awal memang saya atau kalian teleponan, "Pak, nggak sayang Pak namanya dijadiin cuma untuk satu brand," misalnya. Ya sebenarnya kesini-sininya ngerasa iya juga, cuman saya pikir lagi-lagi, ya sudahlah, ya, saya pengen memang dikenal menjadi, ini saya saat ini. Kalau ke depannya misalkan saya udah berubah misalnya brand lagi, misalkan saya ditarik sama katakanlah satu brand gitu ya, ya udah saya tinggal rebranding lagi. Toh saya yakin follower saya nggak akan kecewa kok. Malah dapat tambahan informasi kan, ya senang-senang aja kan gitu. Tapi artinya harus fokus. Silakan kalau teman-teman mau, tanya-tanya langsung, jangan sungkan ya teman-teman. Ya anggap aja, "Pak, kalau sama kacap kan sungkan Pak, kacap saya," ya beda beda beda. Ya saya mah apa atuh, kita sama-sama kok nyari keberkahan, nyari nyari rezeki buat dibawa pulang, ya. Posisi jabatan sales, supervisor kepala cabang itu cuman kepercayaan dari perusahaan. Ya, jangan punya mindset, "Saya udah supervisor, saya mah nggak bukan jadi sales lagi," no. Ya, Kita mah tetap sales ya, Pak, tetap kita tetap sales sales. sejati. Iya, semua tetap harus dagang. Ingat teman-teman, saya cuma mau bilang, profesi yang paling cepat bisa dapetin duit itu, saya udah pernah dapat datanya nomor satu adalah sales MLM. Tuh yang nomor satu, sales MLM, ya. Nomor 2 ternyata ini ada data yang bagus, saya pernah ikutin seminarnya, itu sales otomotif. Jadi kalau teman-teman itu nggak mau jadi sales MLM, jadinya sales otomotif, ya. Nomor 3 sales properti, tapi properti lama nih, 3 bulan, 6 bulan baru cair duitnya. Nomor 4 sales, saham, mau itu saham-sahaman, kripto-kriptoan, nah itu tuh, ya. Dan yang paling urutan nomor 2 itu yang paling buat saya tadi dulunya teman-teman, "Pak Joko kok bisa begini?" Ya saya bergelut di sales MLM 4 tahun teman-teman. Jadi teknik-teknik jualan itu saya kuasain. Kenapa? Karena di MLM itu dari orang yang nggak minat aja, itu bisa beli. Pas saya pindah jadi sales mobil, bingung. Lah, ini orang nyamperin saya di pameran gitu loh. Menyerahkan diri istilahnya mah, ya kan?
Ya udah, tinggal kita gorok aja pakai skill yang kita punya, ya kan. Saya 4 tahun digodok sama mentor saya di MLM, Tiansi waktu itu. Kalau ada yang alumni Tiansi, salam kenal. Ya, itu benar-benar mindset kita tuh setiap minggu itu di-brainwash di situ. Jadi nggak ada kata negatif, ya. Jadi sales itu semua mikir positif. Udah beli batal, ya udah biarin aja, berarti dia nggak mau saya bantu, kan gitu. Jadi jangan down, nggak ada kata down jadi sales mah. Kalau kita punya prospek banyak, batal satu mah biasa. Kalau prospeknya cuma satu, nah itu Nangis. nangis. Katanya tadi mau kredit gitu kan, ternyata proses leasing pakai Mega, pakai MCF ditolak, udah down. Nggak masuk 3 hari panas dingin. Jangan teman-teman, cari lagi. Saya punya sales namanya Ray, ini orangnya ada di sini nih, mana si Ray-nya nih. Itu 2 kali SPK kredit, 1 kredit pakai KKB, batal. Ya, Nissan Leaf. Satu lagi SPK, ya, pas proses batal. Saya bilang belum pantes, nikmatin aja dulu prosesnya. Kemarin proses DP cuma 3 juta di approve Mega Central Finance 5 tahun, kan lumayan. Lumayan ya kira-kira? Cuan. Cuan. Belum pantes aja, sabar saya bilang. Ya intinya teman-teman, kita punya kepantasannya masing-masing. Nah ini akhir dari presentasi. Itu orangnya nongol tuh. Waduh, Mas Re, enak banget ya, cair. Terima kasih Pak Jo. Itu ya teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa kita semua itu cuma ngejar kepantasan masing-masing. Ya, duit itu mah hanya datang ke orang yang pantas. Dah, titik, nggak akan salah tempat duit itu. Ya, kalau teman-teman sekarang udah berjuang ke sono ke sini, anggap aja, Pak, saya test drive Pak kemarin jauh-jauh nggak jadi. Anggap aja itu buat nyari kepantasan. Kalau udah pantas mah teman-teman, nggak akan ada yang namanya itu kemampuan Tuhan buat menolak rezeki buat kita. Ya, pasti ada. Oke, ya kira-kira ada yang mau nanya lagi? Silakan seputar sosial media. Oh, ada yang chat nih. Setuju Pak. Wah ya, Kang Gatot, siap Kang. Ya, kira-kira teman-teman saya mau tanya deh, ini kayak gini-gini, Zoom kayak gini bermanfaat nggak sih buat teman-teman? Saya penasaran. Ada manfaatnya nggak sih? Bermanfaat, Pak. Bermanfaat, Pak. Wah, Bagus, masa? bagus. Gas Ko terus. Herianto. Apa? Ya, ya Fokusin Oh. sama satu bidang, Pak. fokusin sama satu bidang ya. Iya. Benar-benar. Ya sebenarnya sih saya kerinduan saya buat ngebentuk grup kita ya, artinya saling nguatin sama lain gitu loh. Saya tahu di lapangan susah ya. Jadi ya kalau kita malah nggak punya ya semangat yang ini kuat sama ya kita satu sama lain saling inilah ya, saling menguatkan diri. Ujung-ujungnya ya pindah lagi cabang. Ini ada beberapa sales yang ujungnya balik lagi, mau ngelamar lagi dari merek lain, tadinya dari cabang kita gitu. Ya itulah, makanya tantangannya yang harus kita rubah. Oke, ada yang mau nanya? Silakan sebelum saya udahin Zoom hari ini, karena tadi komitmennya 4:30 sampai 4:30. Nggak ada? Aman semua? Pak. Aman ya? Aman, Pak, aman. Aman ya? Ya wes, kalau gitu selamat berjuang lagi untuk teman-teman di lapangan. Kalau saya boleh berpesan nih teman-teman ya, saya cuma mau pesan satu hal ini, saya selalu bilang sama teman-teman sales dimanapun berada, bahwa ingat aja bahwa kita itu mau bantuin customer menuhin kebutuhan mereka. Jadi kalau kita mau bantuin mindsetnya, ya namanya kita mau bantuin ya, kalau customer nggak mau dibantuin ya udah. Gitu. Saya suka bilang sama teman-teman sales yang lagi nge-follow customer-nya, follow customer sampai kapan Pak? Sampai foto profilnya dia hilang dari WhatsApp kamu. Ya. Tapi kalaupun foto profilnya jadi hilang, jangan nyerah dulu. Pinjam nomor handphone teman sebelahmu, WhatsApp lagi. Tanya, Pak, kenapa Pak handphone saya nomor saya diblok gitu. Ini saya misalnya Mas Hoki gitu kan. Balas atuh Pak, kalau nggak jadi beli nggak apa-apa, yang penting silaturahmi tetap jalan. Gitu. Harus ngotot teman-teman. Karena kenapa? Karena kita mau bantuin.
Kecuali dia bilang nih, Mas Husen, saya nggak jadi beli mobil, jangan ganggu lagi. Ya udah, tapi kan silaturahmi tetap jalan. Ya, jangan sampai kita sama teman-teman kita atau sama customer kita malah putus hubungan gitu aja. Itu aja pesan saya, kurang lebih. Tetap semangat teman-teman, ayo. Ini berapa hari lagi hari kemenangan. Saya percaya bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan ya. Rezeki berlimpah, dilipatin, pahala aja dilipatin, rezeki pasti dilipatin, percaya aja. Amin. Amin ya, itu aja dari saya ya. Makasih atas ininya. Kalau nggak keberatan boleh nggak? Saya ini ada 2 halaman, saya foto bareng lah, kita lah. Nyalain kameranya gitu. Nah, wah, muncul semua. Ayo. Nanti saya share di grup sales juara nih. Yang masih di jalan boleh, nggak apa-apa ya. Saya foto ya. Ada yang belum nyala. Ah, gitu. Ada yang belum? Ah, nyalain. Ada Mbak Vira dari Puri. Mbak Yeni, halo Mbak Yeni. Ada siapa lagi ini? Wis. Ada Mas Sandi. Oke, kita foto ya. Ekspresi jempol deh, ya. Ekspresi bapak-bapak. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, guys. Ada, wah, Mas Angga sama Mas Sugeng gayanya tuh berdua tuh. Tuh YouTuber Nisan Cibubur tuh. Ada Mas Putra juga nih. Ayo Mbak Vira. 1, 2, 3. Oke Mbak Himar, hati-hati di jalan ya teman-teman semua. Tetap semangat yang di pameran, do your best ya. Thank you, Pak. Kasih Pak. Thank you Pak Jo. Thank you. Kasih Bapak Jo. Thank you. Thank you. Bapak Jo. Ya, thank you Mas. Thank you Mas. Ya, Henry. makasih Pak. Ya Mas Rey, thank you. Semangat ya, saya end all ya. Thank you. Siapa? Thank you, Pak. Ya, thank you.